Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rian Amandas, aku dosen pengampu mata kuliah logika dan algoritma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas UTS yang diberikan Bapak berupa tugas video. Saya akan menjelaskan materi tentang apa itu logika dan algoritma. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu logika. Menurut pendapat saya, logika itu adalah cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional, serta dapat dimengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai suatu yang benar atau salah. Jadi maksud dari logika ini adalah kita tuh berpikir sesuatu menurut naluri pemikiran kita masing-masing walaupun belum tentu terbukti apa yang kita pikirkan itu sesuatu yang benar atau salah. Terus yang selanjutnya yaitu apa itu algoritma. Menurut saya, algoritma itu adalah cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Maksud dari algoritma adalah cara-cara kita dalam melakukan sesuatu yang kita buat. Pada prinsipnya, algoritma dari sebuah proses ada 3 tahapan, yaitu tahapan masukan atau input, tahapan proses, tahapan keluaran atau output. Contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ketika contohnya sedang memasak nasi, maka kita dapat menyusun urutan sebagai berikut. Pertama, siapkan beras yang akan dimasak terlebih dahulu. Kedua, masukkan beras ke dalam panci magicom. Yang ketiga, rendam dan cuci beras hingga bersih sampai tidak ada lagi kotoran yang melekat pada beras. Lalu yang keempat, takarkan berapa air untuk memasak nasi. Yang kelima, lap sampai kering sekeliling panci magic berisi beras agar tidak basah sewaktu dimasukkan ke dalam magicom. Yang keenam, setelah itu masukkan panci tersebut ke dalam magicom dan masaklah nasi tersebut dan tunggulah sekitar 30 menit. Yang ketujuh, nasi sudah siap untuk dihidangkan. Secara sederhana, algoritma dapat kita gambarkan seperti di atas. Algoritma memasak nasi di mana proses-proses yang ada kita kerjakan secara berurutan. Mulai dari inputan, memasukkan beras ke dalam panci, dan memasukkan air untuk merendam beras dan mencucinya, kemudian dilanjutkan proses membersihkan beras sampai bersih. Kemudian memasukkan beras tersebut ke dalam penanak nasi hingga menghasilkan outputan berupa nasi yang dapat dihidangkan. Maka secara normal proses memasak nasi dapat kita lakukan seperti langkah-langkah di atas. Namun terkadang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak semestinya sehingga kita harus membuat decision atau pilihan. Hal ini kita bahas di bab selanjutnya, di kriteria algoritma. Beberapa kriteria algoritma yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik adalah yang pertama, input. Suatu algoritma harus memiliki inputan, baik 0 inputan ataupun lebih. Contohnya, ketika kita ingin memasak nasi, inputannya tidak harus beras saja, bisa saja mau menambahkan bawang atau garam untuk menambahkan cita rasa baru pada nasi. Yang kedua, output. Output harus dihasilkan oleh sebuah algoritma, karena akan menjadi sia-sia jika sebuah algoritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. Contohnya, kita ingin menghasilkan nasi yang bagus, tidak encer, maka kita harus menakarkan dengan baik.
seberapa air yang diperlukan untuk memasak nasi agar nasi tersebut bisa masak dengan sempurna sesuai yang diharapkan. Yang ketiga yaitu finiteness. Finiteness ialah suatu proses pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Contohnya, ketika sudah selesai memasak nasi, maka selesai juga proses yang kita usahakan untuk memasak nasi. Yang keempat yaitu definiteness. Algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan banyak macam-macam kepada pelakunya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya proses yang kita lakukan untuk membuat nasi. Ya kalau bisa dalam proses memasak nasi jangan terlalu banyak menambahkan sesuatu yang tidak kita inginkan agar nasi yang kita masak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Yang kelima, effectiveness. Setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin, karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi, sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam algoritma. Contohnya ketika kita sedang memasak nasi, kita tidak perlu menambahkan lagi sesuatu untuk mendapatkan nasi yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu struktur. Struktur algoritma ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perulangan. Perulangan atau looping pada kehidupan kita sehari-hari banyak pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai batas tertentu sehingga proses tersebut dihentikan. Contohnya, proses memasak beras sampai menjadi nasi. Ini berarti proses memasak akan dilakukan sampai menjadi nasi. Yang kedua yaitu percabangan. Percabangan yaitu proses pemilihan proses selanjutnya. Pada keadaan tertentu, hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak ada semestinya. Kita diminta untuk menentukan proses apa yang dilakukan selanjutnya apabila keadaan tersebut terjadi. Contohnya, kita memiliki algoritma mencuci motor. Maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya, memakai air dalam ember atau memakai selang, atau tidak jadi mencuci motor. Pada saat cuaca hujan, disinilah terjadi percabangan atau branching, di mana kita diminta untuk memilih proses selanjutnya. Yang ketiga yaitu terurut atau sequential. Terurut ini adalah proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan atau percabangan. Sehingga proses akan berjalan urut mulai dari proses pertama sampai dengan proses seterusnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menyusun algoritma yang baik. Ada 2 hal penting ketika kita membuat program aplikasi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena kita tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika hanya memiliki algoritma yang baik. Namun, dengan pemilihan struktur data yang buruk, demikian pula sebaliknya. Untuk membuat algoritma yang baik, kita harus benar-benar memahami dari bisnis prosesnya dan mengidentifikasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya adalah bab 2 dengan materi algoritma dalam pemrograman. Pertama, bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kita harus memberikan instruksi secara rinci, benar, dan mendetail, sehingga apa yang kita perintahkan dapat dijalankan dengan
baik oleh komputer dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu jenis bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatannya, yaitu bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah yaitu bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner antara 0 dan 1 tanpa harus memulai bahasa penerjemahan. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi atau sulit dipahami oleh manusia. Contohnya kode mesin MOV, MOV, SUB, GMP, GGE, GL, loop, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang lebih manusiawi atau bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh manusia karena lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Contoh dari bahasa ini ada Turbo Pascal, C++, PHP, Java, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penulisan algoritma dalam pemrograman. Penulisan algoritma dalam pemrograman secara umumnya dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu dengan teks dan dengan gambar. Penulisan algoritma dengan menggunakan teks dapat disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, maupun dengan pseudocode, atau kode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan merupakan cara satu-satunya dalam penggambaran algoritma. Dengan gambar dapat juga menggunakan data flow diagram, hypo, maupun dengan struktur chart. Selanjutnya yaitu penjelasan lebih lanjut mengenai pseudocode flowchart. Pseudocode ini adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terperinci. Contoh darinya yaitu algoritma dalam membuat tabel dan Microsoft Excel. 1. Seleksi sel yang akan dibuat tabel dalam lembar kerja kita. Yang kedua, pilih menu Home, kemudian klik format as table. Yang ketiga, pilih mode table sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat, lihat kembali apakah rentang tabel sudah sesuai. Yang kelima, centang bagian My Table has header. Yang keenam, pilih OK. Terus penyelesaian pseudocode input table yang sesuai diinginkan. Centang bagian My Table has header. Hasil selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggambarkan suatu permasalahan menggunakan media flowchart, kita dapat mengkomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim pengembang sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Terus, secara umum flowchart ini yaitu flowchart system dan flowchart program. Flowchart system adalah penggambaran suatu sistem perangkat komputer berbentuk diagram yang menggambarkan keterhubungan antara masing-masing perangkat. Adapun contoh-contoh simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan yaitu yang pertama, input output.
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masukan dan sebuah keluaran. Sebuah masukan seperti keyboard, mouse, scanner, sensor, dan sebuah keluaran seperti monitor, printer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manual input. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan inputan data secara manual. Contohnya yaitu online keyboard. Yang ketiga, proses. Simbol persegi panjang ini untuk menggambarkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, penyimpanan file. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan storage atau online storage. Fungsinya untuk menggambarkan inputan data yang berasal dari disk atau penyimpanan data ke disk. Yang kelima, magnetic disk. Selanjutnya yaitu flowchart program. Flowchart program ini adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Beberapa contoh simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart adalah 1. Terminal. Terminal ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu algoritma. Adalah sebuah program. Yang kedua yaitu preparation. Simbol ini digunakan untuk memberi nilai awal pada suatu variabel atau counter. Yang ketiga yaitu processing. Digunakan untuk menunjukkan pengolahan secara aritmatika terhadap data yang dimasukkan atau dapat juga menggambarkan proses pemindahan data. Yang keempat, input atau output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses input atau masukan dan proses output atau keluaran data. Yang kelima, decision. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan operasi percabangan pada sebuah logika. Yang keenam yaitu predefined process. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan subprogram yang kadang dikenal dengan istilah fungsi atau prosedur. Yang ketujuh yaitu konektor. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang sama. Yang kedelapan, off-pack connector. Simbol yang digunakan off-pack connector adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Yang kesembilan, arrow. Simbol flowchart ini yang digunakan untuk menggambarkan arah atau proses. Dan yang selanjutnya adalah materi bab 3, yaitu variabel dan tipe data. 1. Variabel. Definisi variabel dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama. Seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Bedanya, kalau di kontainer dalam pengertian umumnya digunakan untuk menyimpan barang, pada variabel digunakan untuk menyimpan data. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan assignment dengan menggunakan operator. Selanjutnya, semua pernyataan diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah variabel dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu. Misal, kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol, gelas, ember, mangkuk, atau jerigen. Namun untuk menyimpan benda gas seperti gas LPG, oksigen, dan benda gas lainnya, kita tidak dapat menggunakan gelas, ember, ataupun menggunakan botol. Karena setiap benda memiliki sifat-sifatnya masing-masing.
Demikian pula pengguna variabel, kita juga dapat menentukan tipe data atau jenis data apa yang dapat kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, membahas tentang jenis variabel dan implementasinya. Jenis variabel yang pertama yaitu variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Yang kedua, variabel global adalah variabel yang dideklarasi dan di luar sebuah fungsi. Ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat, dan jangan lupa kita tambahkan kata global di depan variabel saat dideklarasikan. Jenis variabel yang ketiga yaitu variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statik tidak return atau tidak dikembalikan ke nilai awal. Selanjutnya kita masuk ke variabel konstanta. Digunakan untuk menyimpan nilai, namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tipe data. Perlu kita ketahui, tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Selain itu, tipe data juga dapat menentukan besaran memori yang digunakan. Karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda-beda. Macam-macam tipe data dan penggunaannya. Tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis tipe data, yaitu satu, tipe data sederhana, yang kedua, tipe data terstruktur. Tipe data sederhana atau juga dikenal tipe data primitif, yaitu tipe data dasar yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Sedangkan tipe data terstruktur, yaitu tipe data meliputi array, string set, record, dan file. Tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung teks, hampir sama seperti tipe data char yang dapat menampung semua jenis karakter. Namun pada string memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, apa yang saya pelajari ketika saya pertama kali belajar mengenai logika dan algoritma. Jikalau ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.